Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian. Pada hari ini kami dari kelompok 3 kelas A01 akan mempresentasikan tentang kebutuhan anak ADHD. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Dawiyah Febrianti, Rafika Arianti, Wahyu Ahmad, dan saya sendiri Nida Aulia Rahmini sebagai moderator. Materi yang akan kami bahas, yang pertama ada pengertian ADHD, yang kedua kebutuhan anak ADHD, yang ketiga pelayanan khusus untuk memenuhi kebutuhan anak ADHD, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Rafika Arianti. Pengertian ADHD. Defisit hiperaktif disorder atau dalam bahasa Indonesia disebut gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas merupakan suatu kondisi medis yang ditandai dengan ketidakmampuan memusatkan perhatian, hiperaktif, dan impulsif. Petemot dalam Nova menyatakan suatu gangguan neurobiologis di dalam otak yang dapat secara parah mengancam tumbuh kembang seorang anak. Gangguan hiperaktivitas ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari pada anak usia sekolah sampai remaja. Bahkan apabila tidak segera ditangani, maka akan berpengaruh kepada masa depan seseorang menurut Berkeley pada tahun 1981. Selanjutnya, Selanjutnya akan disampaikan oleh Wahyu Ahmad. Kebutuhan anak ADHD. Kebutuhan anak ADHD tersebut termuat dalam teori kebutuhan berprestasi yang dikemukakan oleh David yang dikenal dengan teori 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan berprestasi. Kebutuhan berprestasi yaitu dorongan untuk unggul untuk mencapai standar guna meraih kesuksesan. Yang kedua, kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan akan kekuasaan yaitu kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang diinginkan. Untuk yang ketiga, kebutuhan akan afiliasi. Kebutuhan akan afiliasi yaitu hasrat akan hubungan persahabatan dan kedekatan personal. Selain kebutuhan berprestasi, terdapat beberapa hal yang dibutuhkan anak ADHD, yaitu berkaitan dengan kebutuhan pengendalian diri dan kebutuhan belajar. Pertama, kebutuhan pengendalian diri berkaitan dengan pengurangan atau menghilangkan hiperaktivitas, meningkatkan rentang perhatian dan pengendalian impulsivitas. Kedua, kebutuhan belajar yaitu anak ADHD seperti anak normal lainnya membutuhkan pengembangan diri yaitu melalui belajar karena hambatan yang dialami akan pemenuhan kebutuhan belajar pada anak ADHD tidak semulus pada anak umumnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dawiyah Febrianti. Pelayanan khusus untuk memenuhi kebutuhan anak ADHD. Ada beberapa penanganan atau pelayanan khusus untuk memenuhi kebutuhan ADHD, salah satunya untuk meningkatkan konsentrasi anak ADHD, seperti terapi bermain, dan CBPT, yaitu Cognitive Behavioral Play Therapy. Terapi ini termasuk dalam terapi bermain yang melibatkan aspek kognitif dan perilaku. Salah satu tujuan dalam terapi ini yaitu quieting down of the hyperactive organization oleh
Rachman 1986, di mana dalam tujuan CBPT yaitu menenangkan atau meredakan organisasi hiperaktif anak. Dalam melakukan pelayanan khusus terhadap anak dengan attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD, diperlukan kerjasama antara keluarga, tim pengajar di sekolah seperti wali kelas, dan juga profesional lainnya seperti hadirnya psikolog dan juga pekerja sosial sekolah untuk dapat memenuhi kebutuhan anak tersebut dan dapat berkembang menjadi lebih baik. ADHD diantaranya adalah dengan merancang kurikulum khas yang disesuaikan dengan karakteristik anak didik dengan ADHD, serta adanya guru pendamping di dalam kelas yang membantu guru untuk menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas. Pekerja sosial sekolah yang mendampingi anak dengan ADHD bekerja sama bersama guru pendamping untuk merancang kurikulum pembelajaran bagi anak dengan ADHD. Selanjutnya kesimpulan. Karakteristik anak ADHD yang sulit berkonsentrasi dan hiperaktif atau aktivitas berlebih berdampak pada kehidupan sehari-hari, baik dalam pembelajaran maupun kondisi sosial dengan lingkungan anak. Anak ADHD memiliki beberapa kebutuhan yang harus terpenuhi, seperti kebutuhan berprestasi, pengendalian diri, dan belajar. Kebutuhan pengendalian diri berkaitan dengan pengurangan atau menghilangkan hiperaktivitas, meningkatkan rentang perhatian, dan pengendalian impulsivitas. Yang kedua, kebutuhan belajar, yaitu anak ADHD seperti anak normal lainnya membutuhkan pengembangan diri, yaitu melalui belajar, karena hambatan yang dialami akan pemenuhan kebutuhan belajar. Dalam melakukan pelayanan khusus terhadap anak dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD, diperlukan kerjasama antara keluarga, tim pengajar di sekolah seperti wali kelas dan juga profesional lainnya seperti hadirnya psikolog dan juga pekerja sosial sekolah untuk dapat memenuhi kebutuhan anak tersebut dan dapat berkembang menjadi lebih baik. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kritik, saran, maupun pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat Zoom atau mengaktifkan mic. Untuk sesi pertama, kami membuka 3 pertanyaan. Terima kasih. Baik, sudah masuk beberapa pertanyaan. Baik, sudah masuk beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama dari Aisyah Triana, apakah ada pelayanan khusus lain selain terapi bermain untuk anak ADHD ini? Yang akan dijawab oleh Dawiyah Febrianti. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah Triana, yaitu pertanyaannya apakah ada pelayanan khusus lain selain terapi bermain untuk anak ADHD ini? Untuk pelayanan khusus dalam meningkatkan kebutuhan pengendalian khusus bermain,
Ada juga pelayanan khusus dalam meningkatkan kebutuhan pengendalian diri yang meliputi rentang perhatian, hiperaktif, dan pengendalian impulsif dapat ditangani dengan menerapkan program pelayanan dengan menggunakan pendekatan perilaku, yaitu merupakan satu set luas intervensi tertentu yang memiliki tujuan bersama memodifikasi lingkungan fisik dan sosial, seperti mengembangkan metode pengajaran, masalah pengendalian perilaku, dan keterampilan fungsional untuk mengubah suatu perilaku. Oleh Rus pada tahun 1988. Selain itu, metode ini mampu diterapkan pada anak dengan gangguan perkembangan seperti perilaku yang merugikan diri sendiri, perilaku agresif, dan perilaku merusak. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa perilaku tersebut dapat dikontrol atau ditangani dengan memberi intervensi pada perilaku. Sekian jawaban dari saya. Untuk Aisyah Triana, apakah sudah jelas dan bisa dipahami atau ada enggak? Sudah jelas, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari Gusti Muhammad Riyad, yaitu pelayanan seperti apa yang bagus untuk anak penyandang ADHD. Saya akan menjawab. Pelayanan khusus seperti terapi bermain dan terapi bermain kognitif perilaku atau CBPT efektif untuk meningkatkan kebutuhan pengendalian diri anak ADHD. Dalam meningkatkan perhatian anak-anak ADHD, impulsif, dan pengendalian diri. Terapi bermain dan CBPT atau Cognitive Behavioral Play Therapy termasuk dalam terapi bermain yang melibatkan aspek kognitif dan perilaku. Salah satu tujuan dalam terapi ini yaitu meredakan hiperaktif anak. Selain itu, pelayanan khusus dalam meningkatkan kebutuhan pengendalian diri yang meliputi rentang perhatian, hiperaktif, dan pengendalian impulsif dapat ditangani dengan menerapkan program pelayanan dengan menggunakan pendekatan perilaku, yaitu merupakan satu set luas intervensi tertentu yang memiliki tujuan bersama memodifikasi lingkungan fisik dan sosial, seperti mengembangkan metode pengajaran, masalah pengendalian perilaku, dan keterampilan fungsional untuk mengubah suatu perilaku. Bagaimana untuk Riyad, apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, terima kasih. Sama-sama. Dan jawaban untuk pertanyaan Riyad, saya rasa juga menjawab pertanyaan dari Mutia Ainurida, yaitu pelayanan apa yang paling tepat yang dapat diberikan kepada anak ADHD selain terapi. Bagaimana, apakah Mutia Ainurida dapat terjawab? Sangat menjawab, terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Rofifah Dian Ramadhani. Di PPT kan ada disebutkan 3 teori kebutuhan. Bisakah dijelaskan lebih rinci lagi mengenai 3 teori itu, terutama pada poin 2 dan 3 bagi anak ADHD? Jika bisa disertakan juga contohnya. Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Rafika Arianti. David Mislen dikenal menjelaskan 3 jenis motivasi yang
diidentifikasi dalam buku The Achieving Society, yakni motivasi untuk berprestasi, motivasi untuk berkuasa, dan motivasi untuk berafiliasi atau bersahabat. Kebutuhan akan prestasi. Kebutuhan akan prestasi merupakan dorongan untuk mengungguli, berprestasi, sehubungan dengan seperangkat standar, bergulat untuk sukses. Kebutuhan ini pada hierarki Maslow terletak antara kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Ciri-ciri individu yang menunjukkan orientasi tinggi antara lain bersedia menerima resiko yang relatif tinggi, keinginan untuk mendapatkan umpan balik tentang hasil kerja mereka, keinginan mendapatkan tanggung jawab pemecahan masalah. Kemudian kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara di mana orang-orang itu tanpa dipaksa tidak akan berperilaku demikian, atau suatu bentuk ekspresi dari individu untuk mengendalikan dan mempengaruhi orang lain. Kebutuhan ini pada teori Maslow terletak antara kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Miss Lilen menyatakan bahwa kebutuhan akan kekuasaan sangat berhubungan dengan kebutuhan akan mencapai suatu posisi kepemimpinan. Kemudian kebutuhan untuk berafiliasi atau bersahabat. Kebutuhan akan afiliasi adalah hasrat untuk berhubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Individu merefleksikan keinginan untuk mempunyai hubungan yang erat, kooperatif, dan penuh sikap persahabatan dengan orang lain. Individu yang mempunyai kebutuhan afiliasi yang tinggi umumnya berhasil dalam pekerjaan yang memerlukan interaksi sosial yang tinggi. Jawaban dari pertanyaan Rofita, saya rasa juga dapat menjawab pertanyaan dari Siti Sania. Yakni pertanyaan Siti Sania tadi di PPT kalian ada disebutkan mengenai 3 teori kebutuhan anak ADHD yang mana salah satunya adalah kebutuhan afiliasi. Bisa tolong jelaskan, berikan contoh apa kebutuhan afiliasi. Nah, di sini contohnya seperti hubungan persahabatan, kerja kelompok, atau kedekatan personal lainnya. Baik, untuk Siti Saniah dan Rofifah, apakah dapat diterima jawabannya atau ada sanggahan? Sudah bisa dipahami dan diterima, terima kasih. Baik, sudah cukup dapat diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, saya rasa untuk sesi pertama sudah cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi kedua. Di sini kami akan menjawab pertanyaan yang sudah ada di kolom chat sebelumnya, yaitu pertanyaan dari Oktaviani Setianingsih. Pada bagian kebutuhan anak ADHD, kalian menyebutkan kebutuhan akan kekuasaan. Bisa dijelaskan apa maksud kebutuhan akan kekuasaan pada kebutuhan anak ADHD? Yang akan dijawab oleh Wahyu Ahmad. Kebutuhan akan kekuasaan yaitu kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang diinginkan.
Baik, pertanyaan terakhir dari Nur Isra ini yaitu bagaimana cara menerapkan pelayanan yang benar untuk anak ADHD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Dalam melakukan pelayanan khusus terhadap anak dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD, diperlukan kerjasama antara keluarga, tim pengajar di sekolah seperti wali kelas, tim pengajar, dan juga profesional lainnya seperti hadirnya psikolog dan juga pekerja sosial sekolah untuk dapat memenuhi kebutuhan anak tersebut dan dapat berkembang menjadi lebih baik. Selain itu, dengan merancang kurikulum khas yang disesuaikan dengan karakteristik anak ADHD, serta adanya guru pendamping di dalam kelas yang membantu guru utama menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas. Pekerja sosial sekolah yang mendampingi anak dengan ADHD bekerja bersama guru pendamping untuk merancang kurikulum pembelajaran bagi anak dengan ADHD. Bagaimana untuk Istra ini? Apakah dapat diterima? Baik, dapat diterima. Terima kasih banyak atas jawabannya. Baik. Presentasi dari kelompok 3 kelas A01 saya akhiri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator kelompok 3 kelas A02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.